Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Muhammadiyah Al-Furqan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa bangun kembali setelah tidur kita, nikmat bisa hadir di rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Apalagi jika tadi jamaah sekalian berkesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah qabla al-fajri, 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh, maka itu juga nikmat yang luar biasa, karena pahala yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Padahal cuma 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka sungguh nikmat yang luar biasa ketika kita bisa bangun, kemudian Allah gerakkan hati kita, badan kita hadir di rumah Allah melaksanakan sholat subuh dan juga melaksanakan sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sesungguhnya nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah dan taufik inilah yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah, karena banyak juga orang yang tahu besarnya pahala sholat sunnah tapi kada digawinya. Banyak juga orang yang tahu hukum sholat subuh itu wajib tapi ditinggalkannya. Maka disinilah letak betapa pentingnya kita mendapatkan hidayah sekaligus taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentu juga tidak lupa kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membimbing kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang disampaikan oleh nabi kita bukanlah sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya nabi, tetapi apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah wahyu, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, taraktukum amrayni, aku tinggalkan 2 pedoman kepada kalian. In tamassaktum bihima, jika kalian mau mempelajari kedua-duanya, lan tadillu abadan, maka kalian tidak akan mengalami ketersesatan.
Dua hal yang dimaksudkan oleh Nabi adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik, memahami petunjuk-petunjuk Nabi dengan baik, sehingga dengan memahami itu diharapkan kita mampu mengamalkannya juga dengan baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan subuh kali ini kita ingin mencoba sedikit menjelaskan, kalau misalnya ada pertanyaan kepada kita sebagai warga Muhammadiyah ataupun simpatisan Muhammadiyah, pertanyaannya sederhana, tapi ini sering ditanyakan orang. Kenapa Muhammadiyah itu kalau puasa duluan? Kalau puasa Ramadan seringkali lebih dulu daripada pemerintah. Mungkin ada yang menjawab, ya memang seperti itulah Muhammadiyah. Kalau cuma sampai di situ jawaban kita, ini jawaban gak cerdas. Kemudian kalau ditanya, kemudian kita jawab, kenapa Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah? Contoh tahun ini kan berbeda. Insya Allah berbeda. Muhammadiyah sudah menetapkan kita berpuasa itu hari Senin. Pemerintah besar kemungkinan itu hari Selasa. Nah, kalau misalnya kita ditanya kenapa berbeda, lalu jawaban kita, ya memang seperti itulah Muhammadiyah. Ini jawaban yang kurang memuaskan bagi orang yang bertanya. Tapi kemudian ada menjawab, ya berbeda karena metode untuk menentukan satu Syawal, satu Ramadan antara Muhammadiyah dengan pemerintah berbeda. Nah, ini sudah ada sedikit penjelasan. Kenapa perbedaan itu terjadi? Karena ada perbedaan metode dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Metodenya berbeda. Karena metodenya berbeda, besar kemungkinan hasilnya juga berbeda. Tapi tidak selamanya berbeda, bisa saja sama. Dan itu pernah kita alami semua. Barang pernah berbeda sering. Ini jawaban yang lumayan ketika kita ditanya seperti itu. Jawabannya adalah karena Muhammadiyah menggunakan metode hisab, pemerintah menggunakan metode ru'yah. Artinya ketika kita menyebutkan demikian, itu artinya kita sudah memiliki sedikit pemahaman bahwa metode dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal itu memiliki metode yang berbeda. Kalau kita bahas metode penentuan awal bulan dan akhir bulan, maka kita akan mendapati 3 metode. Ada 3 metode. Pertama disebut dengan metode ru'yah. Ru'yah itu apa? Melihat bulan. Ya, melihati bulan baru. Kalau sudah kelihatan, berarti itu tandanya tanggal baru. Kapan melihatnya? Namanya melihat bulan baru mesti di ujung hari bulan itu, di tanggal 29 atau di tanggal ya 29 itu.
Kalender Hijriah itu kan cuma 29 hari atau 30 hari. Nah, metode ru'yah itu sederhananya adalah melihati ada tidaknya bulan baru. Kalau sudah kelihatan, oh berarti besok itu tanggal 1. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu istiqmal. Disebut dengan metode apa? Istiqmal. Menggenapkan bulan pada hari itu menjadi 30 hari. Kapan itu dilakukan? Ketika dengan metode yang pertama kada kelihatan, mungkin tertutup awan, dilihat di bulan baru kada kelihatan, maka kemudian metode ketiga muncul, metode kedua muncul, yaitu metode istiqmal. Menggenapkan hari di bulan itu genap menjadi 30 hari. Kenapa digenapkan 30 hari? Karena kalau sudah di bulan itu 30 hari berlangsung, maka besoknya dipastikan itu tanggal 1. Nah, kemudian muncul metode yang ketiga, yaitu metode hisab. Apa itu metode hisab? Hisab ini adalah menghitung. Jadi tidak mesti dilihati, tapi dengan metode hisab keberadaan bulan itu bisa dihitung. Nah, inilah yang nanti akan kita uraikan. Apa alasannya Muhammadiyah lebih memilih metode hisab? Sehingga kalau kita nanti mampu memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya, kenapa Muhammadiyah seringkali puasanya, hari rayanya lebih dulu daripada pemerintah, kita bisa menjelaskan. Dan ketika kita mampu menjelaskan itu, disitulah ada letak nilai dakwah. Tapi kalau jawabannya cukup, ya berbeda itu, memang dari dulu kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh yang bertanya ini kada puas. Nah, paling tidak sampai di level kedua tadi. Kenapa berbeda? Karena metode yang digunakan berbeda. Pemerintah menggunakan metode ru'yahnya, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisabnya. Karena berbeda metodenya, maka ada kemungkinan berbeda juga hasilnya dalam menetapkan kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Syawal. Nah, insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba menjelaskan alasan kenapa Muhammadiyah menerapkan dalam menentukan kalender hijriahnya itu menggunakan metode hisab, perhitungan. Ada beberapa referensi yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid yang ketiga. Nah, di sini ini adalah kumpulan hasil-hasil putusan tarjih Muhammadiyah. Sehingga ini putusan resmi dari Muhammadiyah. Nah, di buku ini di bagian 4 itu dijelaskan satu pembahasan tentang penentuan
awal bulan. Penentuan awal bulan, di mana tadi sudah sedikit kita jelaskan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan itu dengan menggunakan metode hisab. Tentang kedudukan hisab ini dalam menentukan awal bulan Qamariyah, menurut Muhammadiyah hisab itu sama kedudukannya dengan ru'yat. Jadi hisab itu kedudukannya sama dengan ru'yat. Sesuai dengan putusan tarjih, tahun 2003. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami penistidlalan atau pengambilan dalil kenapa Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab, bukan ru'yah, dan juga bukan istiqmah. Ada beberapa dalil yang dijadikan pedoman di dalam penggunaan metode hisab ini. Yang pertama adalah Al-Quran surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 5. Di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 5 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu matahari, wal qamaru dan bulan, bihusban beredar, berotasi, itu menurut perhitungan. Jadi matahari kemudian bulan itu berotasi, dan rotasinya ini itu bisa dihitung. Bumi itu mengelilingi matahari dalam setahun itu perlu berapa hari? Bisa dihitung. Kemudian bulan mengelilingi bumi perlu berapa waktu? Bisa dihitung. Nah, maka ini secara tidak langsung menyuruh kepada umat Islam agar mempelajari perhitungan. Tidak hanya sekedar informasi bahwa beredarnya bumi, bulan itu bisa dihitung, tapi secara tidak langsung menyuruh juga kepada umat ini agar bisa menghitung. Apa tujuannya dengan bisa menghitung itu? Akan kita temukan penjelasannya di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5. Surah Yunus ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan huwallazi, dialah Allah, alladzi yang ja'ala, telah menjadikan asy-syamsa, matahari, diyaan, bersinar terang, wal qamara, dan bulan, nuran, bercahaya. Jadi dialah Allah yang telah menjadikan apa? Matahari itu bersinar, bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan ditetapkannya lah oleh Allah manazil. Manazil itu apa? Tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Jadi bulan itu telah Allah buatkan lintasannya. Ada manazil, ada lintasan-lintasan. Jadi seluruh benda-benda di angkasa itu punya jalurnya masing-masing.
Kalau nggak dibuat jalur, bisa tabrakan. Kalau bertabrakan, kiamat itu namanya. Bumi misalnya berbenturan dengan Jupiter misalnya, ya sudah, wassalam, hancur. Apalagi bumi ini kalau dibandingkan dengan planet yang bernama Jupiter itu kecil. Jadi dibuatlah oleh Allah manazil, tempat-tempat lintasan benda-benda angkasa itu. Lita'lamu adadas sinin, supaya kamu mengetahui bilangan tahun. Jadi Allah buat lintasan itu, dan itu bisa dipelajari berapa lama dia menempuh lintasan itu. Dengan ditahu itu, kamu akan bisa menentukan adadas sinin, hitungan hari dalam setahun. Maka Muhammadiyah memandang kada bisa kita membuat kalender kalau menggunakan metode ru'yah. Gimana mau membuat kalender 1 tahun kalau setiap hari harus lihat dulu, bujurlah ini tanggal 1, dilihat dulu. Kada bisa. Yang bisa membuat kalender itu ya hanya menggunakan metode hisab, dihitung. Sehingga hari ini Muhammadiyah sudah tahu kapan kita berhari raya, sudah ngerti. Termasuk kapan kita masuk 1 Ramadan, sudah ditahu. Kenapa kok tahu? Karena dihitung, bukan diru'yah. Nah, kemudian kita akan bacakan hadis yang ini menjadi dasar mereka yang menggunakan metode ru'yah. Ya, ini adalah hadis yang dijadikan dasar oleh mereka para ulama yang menggunakan metode ru'yah. Belum bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kamu melihat hilal, hilal itu berarti bulan baru. Jadi istilahnya kalau bulan baru namanya hilal. Kalau Badr itu berarti bulan purnama. Hilal, ini bulan sabit, bulan baru. Kata Nabi, idza ra'aitumuhu, apabila kamu sudah melihat bulan baru hilal itu, fasumu, maka berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, jika kamu nanti setelah berpuasa melihat bulan baru lagi, fa'aftiru, berbukalah, berhari rayalah. Ini metode ru'yah, melihat. Jadi nanti di tanggal 29 Sya'ban itu nanti akan dilakukan ru'yah, melihat di tanggal 29 tuh. Oh, kelihatan. Berarti bareng nih dengan Muhammadiyah. Dilihati, kada kelihatan. Oh, berarti kada sama nih. Karena nggak kelihatan, otomatis besoknya. Jadi genaplah 30 hari. Ya. Fa in humma alaikum, kata Nabi, dan jika bulan itu tidak bisa terlihat karena tertutup awan, fakdurulah, maka kira-kirakan atau kalian genapkan. Artinya apa? Diistiqmalkan. Tadi sudah kita jelaskan, ada namanya metode istiqmal. Ketika di tanggal 29 dilihat kada kelihatan, berarti digenapkan menjadi 30 hari. Kalau sudah 30 hari di bulan itu, bisa dipastikan besoknya itu tanggal
satu. Nah, kemudian kenapa Muhammadiyah tidak memilih dalil ini? Kenapa Muhammadiyah tidak menjadikan dalil ini untuk menerapkan metode ru'yah? Ternyata kita menemukan satu dalil lagi yang ini menjadi alasan kenapa Muhammadiyah tidak memilih metode ru'yah. Apa bunyi hadisnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Inna ummatun ummiyatun. Ini Nabi yang berkata. Inna sesungguhnya kami ummatun ummiyatun. Umat yang ummi. Umat yang apa? Ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi itu dijelaskan Nabi. La naktubu wa la nahsubu syahru. Umat yang ummi itu adalah umat yang tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Ya. La naktubu, kami belum pandai menulis. Wala nahsubu, kami juga belum pandai menghisab. Bukan hisab yang begini itulah. Hisab dalam arti tadi menghitung ya peredaran matahari, bumi dan bulan. Karena letak geometris tiga benda ini itu sangat penting untuk dimengerti, karena dengan mengetahui itu kita akan bisa menentukan bulan, tanggalnya. Termasuk dengan mengetahui ilmu itu kita bisa menentukan arah kiblat dengan benar. Jadi fungsinya hisab itu dengan menguasai ilmu hisab, maka kita bisa menentukan arah kiblat dengan tepat. Dan itu diperintahkan, sholatlah menghadap ke arah kiblat. Kalau kita nggak ngerti bisa salah. Seperti yang pernah terjadi, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat di Masjid Gede Kauman. Yang setelah diukur ternyata bukan mengarah ke arah kiblat Mekah, tapi malah ke Afrika, condongnya ke sana, sehingga diserongkan. Kok bisa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan paham dengan ilmu falak atau ilmu astronomi, paham, maka bisa mengukur arah kiblat yang benar. Nah, fungsi hisab tidak hanya bisa menentukan arah kiblat, tapi juga dengan hisab kita bisa menentukan apa? Kalender. Kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, asyahru hakaza wa hakaza, yakni marratan tis'atan wa isyrina wa marratan salasin. Ketika Nabi menyampaikan bahwa kami ini umat yang saat itu belum pandai menulis, belum pandai menghitung, maka kami dalam menentukan bulan, kata Nabi, 1 bulan itu begini, begini, gini, atau begini, begini, begini. Maksudnya apa? Kalau enggak 29 itu Nabi mempraktekannya dengan begini, 10, 9. Nah, berarti berapa? 29. Yang kedua kata Nabi, wa marratan salasin, tapi kadang-kala 30. Nabi memberi syarat begini, 10, 10, 10, berarti 30. Sehingga berdasarkan hadis ini, hitungan hari dalam 1 bulan itu kalau tidak 29 hari berarti 30 hari. Dan dengan memahami hadis ini kita tahu bahwa kenapa Nabi waktu itu menggunakan metode ru'yah, melihat, karena ada ilat di situ. Ada alasannya.
yaitu karena Nabi dan para sahabat saat itu belum menguasai ilmu astronomi. Memang benar di zaman Nabi itu orang Arab sudah ngerti ilmu perbintangan, ngerti, bahkan sangat pandai. Tapi ilmu perbintangan yang dikuasai itu hanya sampai menentukan arah. Sehingga orang Arab tuh kalau di padang pasir, meskipun gak ada kompas, gak ada Google Map, ngerti. Ya, ngerti mana ke Mekah, mana ke Madinah. Kok bisa ngerti? Dilihat bintang. Oh, kalau rasi bintang ini berarti posisinya sebelah sana, itu arah Mekah. Ngerti? Ngerti? Masih sampai di situ levelnya. Belum bisa menghitung dalam sebulan itu berapa hari sih? Belum sampai sana. Ilmunya belum sampai sana. Baru sampai pemahaman letak bintang. Belum sampai bisa menghitung berapa perjalanan bumi mengelilingi matahari, perjalanan bulan mengelilingi bumi, belum mampu. Yang sudah mulai mampu itu adalah peradaban Yunani, sudah mulai mengarah ke sana. Babilonia dan India. Bangsa Arab saat itu belum. Maka nanti di masa sahabat di Bani Umayyah itu umat Islam ketika itu mengalami kemajuan teknologi. Kok bisa maju? Karena pada saat itu pemimpin-pemimpin umat Islam memerintahkan ulama-ulamanya menerjemahkan buku-buku karya mereka dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu mulailah ada proses pembelajaran. Akhirnya ngerti ilmu astronomi. Sampai abad 15 itu umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa di bidang apa? Astronomi, atau yang biasa kita kenal dengan ilmu falak, atau dahulu sering disebut dengan ilmu hay'ah, tapi sekarang lebih populer dengan ilmu falak. Kalau astronomi itu sebetulnya ilmu yang berkembang awal mulanya itu di daerah Yunani. Nah, itu diadopsi ilmu itu. Kemudian mengalami kemunduran sampai abad 19. Lalu abad 19 sampai abad 20 ini mengalami perkembangan yang luar biasa ilmu astronomi. Maka saat ini Muhammadiyah baru-baru ini di Munas Tarjih, 1 abad Tarjih di Pekalongan kemarin, itu sudah menentukan ada yang namanya KHGT, kalender global kalender Hijriah global tunggal. Jadi Muhammadiyah itu sudah berpemikiran jauh ke depan bagaimana agar umat Islam ini punya kalender secara internasional. Masa Masehi bisa, yalah, kapan 1 Januari sepakat mereka itu, sehingga kalau gantian tahun semuanya sudah siap-siap ngerti. Kita mau berhari raya masih bingung, sudah nyiapin opor ternyata mundur. Ya, itu salah satu kerepotannya karena kita tidak punya apa? Kalender global. Belum lagi kalau ada masalah seperti ini. Ketika puasa Arafah itu ngikut wukufnya atau ngikut tanggalnya. Kalau ngikut tanggal berbeda. Di sana sudah tanggal 9, di sebelah timur Indonesia belum. Masih tanggal 8. Lalu muncul perdebatan yang diikuti itu tanggalnya atau peristiwa wukufnya. Padahal kita tahu bahwa ibadah-ibadah dalam Islam itu dikaitkan dengan bulan, bukan dengan peristiwa. Nah, maka itu problem-problem yang muncul sehingga Muhammadiyah ya mengembangkan salah satunya ada yang namanya kalender Hijriah global tunggal. Sehingga kalender itu diharapkan bisa menyatukan umat Islam meskipun berbeda benua. Sama. Kita ini kan baru sama kapan puasa Ramadannya?
1 Ramadan, semua sepakat tuh. Kapan hari rayanya? 1 Syawal, sepakat tuh. Cuman kapan 1 Ramadan berbeda kita. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Kan begitu? Maka disinilah perlu kita sedikit mengenal. Ya, kenapa Muhammadiyah itu memilih yang seperti itu. Maka ulun ulangi, memang benar ada hadis idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Kalau kamu melihat bulan, berpuasalah. Kalau sudah melihat bulan baru lagi, maka berbukalah. Benar, dan itulah yang diterapkan oleh Nabi. Tapi kenapa Nabi menerapkan itu? Ternyata Nabi sendiri menyampaikan, inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya kami ini umat yang ummi, yang belum pandai menghitung, belum pandai menulis. Nah sekarang pertanyaannya, umat ini sudah pandai untuk itu. Umat saat ini sudah ngerti hitungan astronomi, bahkan sudah canggih luar biasa. Maka kata para ulama, ya, sampai membuat satu kaidah. Bunyi kaidahnya adalah al aslu fi itsbati syahri ayyakuna bil hisab. Pada dasarnya penetapan bulan Qamariyah itu adalah dengan hisab. Pada dasarnya mestinya itu menggunakan apa? Hisab. Lalu kenapa Nabi tidak menggunakan hisab? Ya karena belum mampu saat itu. Karena nggak mampu maka memilih ru'yah. Dan ketika ru'yah terhalang, tidak bisa dilihat karena mungkin mendung, maka menggunakan metode yang sangat sederhana. Genapkan bulan saat itu 30 hari. Karena kalau sudah 30 hari pasti besoknya itu tanggal 1. Ini metode yang paling mudah. Kada perlu pikir tuh, cukup dilihat, oh kelihatan puasa. Oh belum, berarti kita genapkan 30. Besoknya pasti tanggal 1. Itu metode yang paling mudah. Tapi kalau hisab dihitung. Nah, karena itu kita sudah sampai pada level umat ini sudah pada level sudah mampu menghitung itu, maka kemudian kita memilih yang hisab, sehingga muncul kaidah al aslu fi itsbati syahri, pada dasarnya dalam menetapkan bulan Qamariyah itu adalah ayyakuna bil hisab, hendaknya menggunakan hisab, bukan ru'yah, bukan istiqmah. Nah, barangkali itu sedikit uraian yang bisa ulun jelaskan. Mudah-mudahan dengan sedikit uraian ini menambah wawasan kita. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di warung kopi, kamu kapan puasa? Aku ini, loh kenapa duluan? Bisa menjelaskan. Karena metode kita berbeda. Apa metodemu? Metodeku hisab. Loh kenapa pakai hisab? Sebutkan dalilnya, sebutkan alasannya. Sehingga ketika berbeda itu tidak membuat kita saling gontok-gontokan. Karena masing-masing punya dasar. Ru'yah ada dasarnya, hisab ada dasarnya, sehingga ya tidak menimbulkan persoalan kalau bisa saling memahami. Tapi tentu kita berharap mudah-mudahan umat Islam ini bisa bersatu, memiliki kalender yang satu, dan itu bisa berlaku bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan putusan tarjih di Munas yang 1 abad kemarin di Pekalongan itu nanti bisa tersosialisasikan dengan baik, bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.